Iya, udah aku buka. Selamat datang kepada teman yang sudah mulai bergabung di tempat ini. Cuman sayang saya nggak bisa baca namanya yang sudah masuk. Saya lambaikan tangan aja kepada teman-teman yang sudah masuk. Saudara sekalian, saya berterima kasih kalau saudara merasa saya dapat membagikan sesuatu yang memiliki dampak yang baik bagi hidup Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya. Ya, saudara, ini masih ada waktu 3 menit. Saya mau bercerita dahulu. Kalau orang yang mengikuti video-video saya dari awal, mungkin mereka akan berkata, Ibu Maya ini kok setiap kali bikin video itu kok topiknya itu beda-beda gitu ya. Ada banyak orang yang mengatakan kok mau bikin tuh satu topik bikin aja satu itu aja gitu. Nah, saya mau bercerita saudara kenapa saya suka membuat banyak topik, karena saya dari kecil itu dibiasakan oleh mama saya itu suka membaca. Mama saya itu walaupun dalam keadaan pas-pasan ya, tetapi saya ingat bacaan pertama yang dia berikan kepada saya itu majalah Bobo. Itu saya ingat sampai sekarang ya. Lalu ketika saya kelas 5 SD, saya ikut dengan tante saya, tante adiknya mama, tante saya bersama dengan suaminya itu, kedua-duanya itu kutu buku ya. Jadi di rumah ada perpustakaan, di kantor ada perpustakaan, di villa ada perpustakaan, dan perpustakaan mereka itu tidak membahas satu topik aja. Jadi di situ ada banyak buku tentang banyak hal. Ada tentang arsitektur, ada tentang keluarga, ada tentang membesarkan anak, parenting, ada tentang ilmu jiwa ya. Jadi tante dan saya ini memiliki minat terhadap banyak hal, walaupun mereka itu keduanya itu sarjana hukum. Dan waktu saya tinggal bersama dengan tante saya, waktu saya lihat perpustakaan mereka, waktu saya kelas 5 SD, semua bacaan yang ada di situ saya baca semua. Kecuali 2 hal bacaan mereka yang nggak pernah saya sentuh, yaitu yang pertama koran. Karena Pak, kalau koran itu kan beritanya berita politik ya. Anak umur segitu kan nggak mikir soal politik ya. Yang kedua ada bacaan tentang buku-buku hukum mereka, karena memang saya sama sekali sampai saat ini pun saya tidak berminat untuk mempelajari hukum ya. Jadi ya saya berpikir seperti ini, kalau saya punya 5, kenapa saya memberikan kepada orang lain itu cuma 1 gitu ya. Nah karena itu Anda jangan heran kalau topik yang saya bagikan itu nanti akan berubah-ubah, berganti-ganti ya. Dan topik besok lusa, bukan besok ya, topik lusa yang sudah saya siapkan itu adalah bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan anak Anda ya. Bahannya sudah saya susun ya, sudah siap untuk lusa. Oke, kita mulai hari ini. Pembicaraan kita hari ini yaitu bagaimana membuang energi negatif
dari pikiran dan perasaan kita. Ya, saudara sekalian, apa yang saya maksud dengan energi negatif? Energi negatif itu adalah semua pikiran dan perasaan yang negatif. Misalnya takut, khawatir. Ya, khawatir sama cemas sama aja. Takut, khawatir, marah, kecewa, dendam, merasa dikhianati, ya, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya semua pikiran dan perasaan yang bikin kita tuh nggak nyaman, yang bikin kita tuh merasa nggak enak, itu tuh semua itu adalah energi negatif. Nah, banyak orang itu yang salah di dalam menangani energi negatif. Ya, mereka katakan apa? Sudahlah, lupakan aja, lupakan aja, lupakan aja. Saudara sekalian, Tuhan itu membentuk otak kita itu untuk tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Bahkan apa yang terjadi di dalam kandungan waktu kita itu sedang dalam pertumbuhan di kandungan ibu kita, itu tuh semua terekam di dalam otak kita. Ya, jadi semua yang sudah masuk ke otak kita itu nggak bisa dibuang, saudara. Saya pernah, waktu saya kuliah ada sedikit pelajaran tentang psikologi. Itu saudara, saya mendengarkan, ya, waktu itu ada seorang ibu, ya, ada seorang wanita. Wanita ini hidupnya terus menerus di dalam ketakutan, tapi dia nggak tahu kenapa dia tuh takut. Alasannya dia takut tuh apa nggak tahu begitu. Pokoknya wanita ini terus menerus dalam ketakutan tanpa dia tahu apa penyebab dia itu takut. Sampai akhirnya dia dibawa ke psikolog dan diteliti. Ternyata akhirnya ketahuan apa yang menjadi penyebab wanita ini hidup dalam ketakutan. Ternyata saudara, mamanya dia itu adalah istri seorang tentara, ya. Waktu itu mereka baru pengantin baru, ya. Lalu kemudian tidak lama kemudian mamanya ini hamil dia, ya, hamil wanita ini, hamil. Nah, di dalam keadaan mamanya itu hamil dia, papanya ini pergi perang. Jadi mamanya itu setiap hari itu hidup dalam ketakutan, ya. Takut apa? Dia takut suaminya meninggal. Dia terus tiap hari takut terus. Dia takut suaminya meninggal. Saudara tahu, yang namanya bayi yang dikandung itu, yang namanya janin, itu punya hubungan batin dengan ibu yang sedang mengandung. Nah, apa yang dipikirkan, yang dirasakan ibu yang sedang mengandung, itu akan diterima oleh janin yang dikandung, ya. Nah, di sini kita lihat kalau orang, ya, yang pikiran perasaannya itu aja bisa terekam ketika dia sedang dalam kandungan, apalagi setelah dia lahir, ya. Jadi kalau orang yang sedang mengalami energi negatif seperti takut, khawatir, cemas, kecewa, marah, dendam, iri hati, dan lain sebagainya, merasa dibuang, kehilangan orang yang dicintai, ya, itu semua itu menyakitkan semua. Dan Anda jangan berkata dilupakan saja. Saya tadi sudah jelaskan bagaimana cara bekerja otak kita, sehingga apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah bisa dibuang oleh otak kita. Nggak bisa kita ngomong dilupakan, nggak bisa. Kalau Anda berusaha melupakan, maka apa yang terjadi? Itu bukan hilang, tetapi apa yang terjadi? Anda menekan masalah itu
dari alam sadar ke dalam alam bawah sadar. Ya, jadi persoalan itu nggak Anda lupakan sebetulnya, tapi Anda tekan ke alam bawah sadar. Dan kalau ditekan dalam alam bawah sadar, bisa terjadi satu kali meledak. Ya. Nah, lalu kalau memangnya energi negatif atau pikiran atau perasaan negatif itu ada di dalam diri kita, bagaimana cara mengatasinya? Karena katanya dilupakan tidak bisa, sudah direkam otak. Caranya begini, saudara. Sebetulnya ada banyak cara, ya. Ada banyak cara yang bisa membantu untuk kita itu bisa lepas dari energi negatif, ya. Tetapi hari ini saya hanya akan mengajarkan satu hal aja yang secara khusus, yaitu tentang bagaimana mengucap syukur itu bisa mengusir energi negatif, ya. Nanti setelah saya selesai menjelaskan bagaimana ucapan syukur itu bisa mengusir energi negatif, saya akan dengan sepintas akan menjelaskan cara-cara lain untuk bisa mengusir energi negatif itu dari pikiran dan perasaan kita. Ya. Nah, saudara sekalian, energi negatif itu dapat diatasi itu dengan belajar mengucap syukur. Ya, saudara sekalian, saya membacakan dari kitab Mazmur 106 ayat yang ketiga, yang pertama, yang mengatakan begini: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara sekalian, kok saudara saat ini sedang mengalami masa-masa yang sangat buruk, saudara gak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Saudara mengatakan Tuhan itu gak adil, Tuhan itu jahat, Tuhan gak peduli dengan saya. Saudara, kalau saudara saat ini dalam keadaan seperti ini, ya, apalagi saat COVID ini, ya, dimana bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi, masalah usaha, itu semua tergoncang semua, ya. Mungkin saat-saat ini Anda tuh sulit mengatakan Tuhan itu baik. Baiknya di mana? Yang saya alami ini yang buruk-buruk kok, gitu. Nah, saya mau ajarin saudara. Saudara bisa mengucap Tuhan itu baik itu dengan cara bagaimana? Menoleh ke belakang. Menoleh ke belakangnya gimana? Coba ingat masalah-masalah berat yang pernah Anda lewati di masa lalu. Lalu kemudian Tuhan menolong Anda keluar dari masalah-masalah berat itu. Ketika Anda mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di masa lalu, maka Anda akan bisa mengatakan bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik, ya. Bukan itu saja, bukan saja Dia baik, tetapi dikatakannya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang namanya kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk waktu tertentu saja, bukan. Tetapi kebaikan Tuhan itu dikatakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya apanya? Kasih dan setianya kepada Anda. Mungkin Anda merasa, Tuhan, aku sudah berdosa sama Tuhan. Aku banyak melanggar firman Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan gak membuang Anda. Tuhan sedang menantikan Anda untuk kembali kepada Tuhan. Kalau
Anda adalah orang yang merasa aku sudah jauh dari Tuhan, aku sudah tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan gak tinggalkan Anda. Tuhan tunggu Anda datang kepada Dia. Datanglah kepada Dia, akui dosa Anda, dan jangan lakukan lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan, Tuhan Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Saudara sekalian, yang namanya bersyukur itu harus dilakukan setiap hari, ya, sehingga itu menjadi bagian hidup kita. Kita itu bersyukur itu jangan hanya pada waktu diberkati, waktu enak, waktu senang, bersyukur gitu ya. Kalau lagi nggak enak, nggak bersyukur gitu. Nggak bisa begitu. Atau sebaliknya, ya. Kalau lagi senang nggak pernah bersyukur sama Tuhan, ya. Tetapi waktu lagi susah, ya, karena tahu bahwa nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali Tuhan, lalu mulai bersyukur. Saudara, memang ada kata-kata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tetapi saya harap Anda tidak terlambat. Jadi jadikanlah suatu kebiasaan tuh bersyukur itu sebagai suatu kebiasaan setiap hari. Caranya gimana? Terserah, setiap orang itu punya cara yang menurut dia itu enak untuk bersyukur ya. Kalau Anda punya suara, kalau Anda orang yang suka menyanyi, Anda nyanyi aja. Nyanyi-nyanyian yang kata-katanya itu bukan minta-minta ya. Tapi menyanyikan lagu pujian itu yang isinya itu bersyukur sama Tuhan, memuji kebaikan Tuhan, memuji keadilan Tuhan, memuji kemahakuasaan Tuhan. Jadi nyanyikan lagu-lagu yang seperti ya, bersyukur dengan cara menyanyi boleh. Kalau Anda suka menari, saudara, Anda bisa setel lagu pujian sambil nyanyi, nggak apa-apa, suaranya ngak ya. Kalau nggak pinter, kalau nggak ada punya talenta nyanyi, yang denger cuman kita sama Tuhan kok ya. Bagi Tuhan suara yang fales itu indah di telinganya. Karena apa? Karena Tuhan nggak ngelihat yang di luarnya, Tuhan lihat yang di hatinya ya. Walaupun kita nyanyi suaranya fales tuh Tuhan senang. Jadi Anda yang senang menari, Anda bisa mengucap syukur dengan Tuhan itu dengan menari ya. Anda bisa mengucap syukur itu kepada Tuhan itu dengan kata-kata ya. Tuhan, terima kasih setiap hari, walaupun aku nggak kaya, tetapi setiap hari ada makanan di mejaku. Aku nggak bisa makan. Terima kasih untuk makanan ini. Tuhan, terima kasih aku punya tempat tinggal di mana aku nggak perlu kehujanan. Di luar sana banyak orang nggak punya rumah sampai tidur di pinggir jalan ya. Bersyukur. Saudara sekalian, yang namanya bersyukur tuh harus diekspresikan ya. Saya pernah membaca satu hasil riset ya. Waktu itu ada hasil riset di antara gereja-gereja, yaitu gereja-gereja yang pertama, yaitu tingkat kesehatan jemaat di gereja yang pujian penyembahannya itu ekspresif ya, dibandingkan dengan tingkat kesehatan jemaat yang pujian penyembahannya itu nggak ekspresif ya. Ternyata yang didapatkan saudara, jemaat-jemaat yang ibadahnya itu ekspresif itu rata-rata tingkat kesehatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gereja-gereja yang ibadahnya itu tidak ekspresif. Oke, itu sepintas saya bagikan ya.
Nah, saudara, pada saat Anda bersyukur, nah, saudara, saya mau bagi pengalaman saya waktu saya berusia 19 tahun. Ya. Waktu itu saudara, ada satu hal yang membuat saya itu khawatir. Khawatirnya nggak sehari 2 hari saudara, khawatir. Ya, lalu saya datang ke seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu, saudara boleh catat juga ya, yaitu saya disuruh setiap pagi, dia bilang gini, setiap pagi bangun tidur langsung baca ayat ini, ya, renungkan ayat ini. Tapi saya bukan cuma baca dan renungkan, saya doakan. Yaitu dari mana? Dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Tetapi yang terutama itu adalah ayat 6-nya, ya. Saya akan membahas ayat 6-nya. Filipi 4 ayat 6, ya, yang mengatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang anakmu, usahamu, keluargamu, keuanganmu, masa depanmu, calon pasangan hidupmu. Saya nggak tahu apa yang Anda khawatirkan, saya nggak tahu. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu, ya. Tetapi ayat ini mengatakan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu artinya semua masalah, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan pengucapan syukur. Nah, sekarang saudara sekalian, saya mau mengajarkan kepada Anda apa yang saya lakukan pada saat saya usia 19 tahun itu. Ada yang lewat. Nah, saudara, saya itu membaca ayat ini saya putus-putus, di tengah-tengahnya itu saya doa, ya. Saya berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu saya bicara sama Tuhan, Tuhan, Engkau bicara sama saya untuk saya tidak khawatir tentang apapun juga. Jadi saya sekarang mau belajar untuk tidak khawatir tentang masalah saya yang ini, ya. Terus kemudian, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan. Tuhan, karena firman-Mu menyuruh aku meminta kepadamu, maka aku saat ini meminta kepadamu. Saya sebutkan kepada Tuhan apa yang saya minta dari Tuhan, ya. Lalu setelah itu saya lanjutkan, bukan hanya dengan menyatakan dalam doa dan permohonan, tetapi juga dengan pengucapan syukur. Tuhan, karena Engkau menyuruh saya mengucap syukur, maka saat ini aku mau bersyukur kepadamu, seakan-akan jawaban doa itu sudah terjadi, dan saya mengucap syukur. Lalu apa yang saya lakukan selanjutnya, ya, setelah saya harus melakukan kegiatan saya sehari-hari, saudara, sepanjang hari itu, saudara, di tengah-tengah kesibukan saya, hati saya mengucap syukur, mulut saya berbisik-bisik mengucap syukur, ya. Nah, saudara, saya mau bagikan ini, saudara. Ini adalah hal yang penting. Semakin Anda punya banyak kekhawatiran, maka perbanyaklah ucapan syukur Anda. Semakin Anda banyak ketakutan, semakin perbanyaklah ucapan syukur Anda. Semakin Anda merasa lemah iman Anda, semakinlah bersyukur kepada Anda. Oh ya, saya tadi ada keloncatan yang saya lupa, yaitu waktu usia 19 tahun itu. Apa yang terjadi dengan diri saya ketika saya melakukan hal ini?
yaitu setiap bangun tidur langsung baca Filipi 4 ayat 4 sampai 6 dan saya mendoakan ayat 6. Saudara, ini yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya melakukan hal itu, saudara, hal yang terjadi secara instan itu adalah kekhawatiran saya itu boleh dikata menghilang. Ya, kalau ada mungkin cuman grade-nya cuma 1 mungkin. Ya, yang instan itu saya mengalami rasa tenang, saya mengalami rasa damai. Itu yang instan. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya itu terjadi, saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Ternyata Tuhan menjawab doa saya itu bukan dengan cara yang saya doakan. Tuhan jawab, tapi caranya berbeda dengan apa yang saya doakan, gitu. Nah, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada saya itu dengan cara yang jauh lebih baik daripada apa yang saya doakan. Tuhan itu menjawab saya itu dengan cara yang jauh lebih baik, yang pada saat saya berdoa itu sama sekali tidak terpikirkan oleh otak saya. Itu hasil dari korban ucapan syukur. Ya, kalau Anda bersyukur di masa senang itu gampang. Tetapi kalau Anda mengucap syukur di masa susah, itu adalah hal yang tidak mudah. Itu makanya dikatakan itu namanya korban ucapan syukur. Kenapa? Yang namanya korban, saudara, kalau orang Israel zaman dulu, saudara, kalau mau kasih persembahan kepada Tuhan, itu mereka mau berkorban untuk Tuhan, mereka itu selalu bawa binatang, ya, itu domba, itu dibawa ke bait Allah. Nanti itu dombanya harus disembelih, di mana ada darah yang keluar. Saudara, kalau kita mengucap syukur pada saat kita itu senang, itu wajar. Tetapi kalau Anda mengucap syukur di saat Anda susah, itu namanya korban ucapan syukur. Karena apa? Karena dari diri Anda itu ada darah yang keluar. Bukan secara kasat mata, ya. Ada darah yang keluar. Yaitu bagaimana Anda bisa tetap mengucap syukur di dalam keadaan, di dalam kondisi yang tidak baik. Makanya itu disebut korban ucapan syukur. Nah, saudara, saya mau mengutip tulisan dari Pak Yulianto Simanjuntak, ya. Saya lupa ini saya ambil dari bukunya yang mana, karena ini sebetulnya bahan khotbah saya yang sudah lama, ya. Saya kutip ini tulisan dari Pak Simanjuntak yang mengatakan begini: bersyukur itu menghilangkan emosi negatif dan menggantikannya dengan emosi positif. Saudara, kok saudara sedang takut, sedang khawatir, sedang marah, saudara, dan Anda bersyukur, waktu Anda bersyukur, itu yang namanya beban-beban yang negatif-negatif itu rasanya terangkat, ya. Yang timbul itu adalah perasaan tenang atau sukacita, ya. Terus saya lanjutkan. Dengan mengucap syukur kita, ini tulisannya Pak Yulianto Simanjuntak, ya. Dengan mengucap syukur kita membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Ingat, energi emosi negatif tidak bisa dihilangkan dari hidup kita dengan cara melupakan. Tidak bisa. Karena semua yang sudah masuk ke otak kita itu akan terekam dalam otak kita, ya. Nah, tetapi pada saat kita mengucap syukur, maka emosi yang negatif itu akan pergi dan digantikannya dengan emosi yang positif. Perasaan seperti marah, kecewa, dendam, kepahitan adalah emosi negatif
yang tersimpan di dalam diri kita. Dan untuk membuangnya bukan dengan cara menekan perasaan itu. Enggak. Bukan menekan. Bahkan sebaliknya, kalau Anda menekan, itu nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Jadi caranya untuk lepas itu bukan dengan cara menekan perasaan Anda yang lagi sedih, yang lagi susah, yang lagi khawatir, ya. Caranya itu bukan dengan melupakan, tetapi cara begini. Yaitu sebaliknya. Anda harus mengakui emosi Anda. Mungkin ini tidak cukup dilakukan 1-2 hari, ya. Mungkin Anda memerlukan waktu 1-2 minggu. Anda harus mengenal emosi Anda. Emosi apa itu? Marah? Apakah itu marah? Apakah itu kecewa? Apakah itu merasa dibuang? Apakah itu merasa kehilangan orang, sedih karena kehilangan orang yang kita cintai? Atau perasaan ditipu, kita teman kerjasama kita bawa lari uang perusahaan dan hutang perusahaan kita yang harus tanggung, merasa ini tidak adil. Nah, saudara, Anda harus, saya kasih PR ya sama Anda ya, selama kalau Anda yang lagi mengalami emosi-emosi negatif ini, saya kasih Anda waktu selama 1 minggu atau 2 minggu. Setiap hari Anda periksa hati Anda. Perasaan apa ini? Pikiran apa ini yang ada di dalam hati dan diri saya? Ketika Anda mengetahuinya, misalnya marah, Anda harus mengakuinya. Aku marah. Kalau Anda kecewa, Anda harus mengakuinya. Anda katakan, aku kecewa. Ya. Nah, yang namanya perasaan negatif ini bukan cuma disadari, tetapi juga diakui, bukan dilupakan, tetapi diakui, ya. Langkah pertama, kenali perasaan emosi negatif Anda. Kedua, akui perasaan itu, ya. Yang ketiga, serahkan emosi negatif itu kepada Tuhan. Jadi Anda tuh curhat sama Tuhan. Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tuh sama si A itu, aku tuh merasa dibully sama dia. Aku tuh merasa dibully itu dengan kata-katanya dia atau dengan sikapnya dia. Nih, Tuhan atau yang lain. Tuhan, aku tuh merasa dirugikan. Kenapa aku merasa dirugikan? Aku merasa dirugikan karena ini, ya. Jadi untuk mengusir emosi negatif itu caranya bukan melupakan, tetapi sebaliknya. Kita harus tahu apa emosi negatif yang ada, lalu mengakuinya, lalu menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya suka dengan satu tarian yang tarian itu judulnya adalah Hati yang Pecah. Ya, waktu saya menonton itu, menarik juga ya, ini tarian ya, gitu. Nah, di dalam tarian itu, saudara, itu digambar waktu itu lagunya riang, ya, lagunya riang. Lalu ada sepasang anak muda, ya, yang lagi berjalan berdua sambil menari dan bergandengan tangan sambil menari begini, jalan bergandengan tangan berdua. Terus kemudian yang lelaki ini dia melepaskan tangannya dari yang perempuan, lalu dengan tangannya dia membentuk gambar hati. Setelah dia membentuk gambar hati, dia serahkan ini kepada teman perempuannya. Lalu apa yang dilakukan oleh teman perempuannya? Teman perempuannya ini menerima hati dari laki-laki itu, tetapi kemudian dia lari meninggalkan laki-laki itu, dan perempuan itu begini, seperti perempuan itu sedang mempermainkan
hati laki-laki itu, hati yang sudah diserahkan laki-laki itu kepada dia, itu sama perempuan ini dibuat mainan. Setelah dibuat mainan sama perempuan itu, hati itu dibuang, brek, sampai pecah, berkeping-keping. Lalu laki-laki itu waktu melihat hal itu, hatinya rasa pecah. Kemudian dia datangin hatinya yang sudah pecah berkeping-keping itu. Dia ambil, dia raup hati dia yang sudah berkeping-keping itu. Lalu datang Tuhan Yesus dan dia serahkan hati yang sudah berkeping-keping itu kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk kembali hati yang sudah berkeping-keping itu menjadi kembali utuh, dan memberikan hati yang utuh itu kembali kepada pemuda ini. Saudara, saya tidak tahu saudara apakah ada di antara, saya rasa adalah, pasti adalah ya, pasti adalah. Tapi penyebabnya saya kan nggak tahu. Tapi pasti ada di antara Anda itu yang mungkin merasa hati Anda itu pecah. Mungkin Anda sudah putus asa, sudah nggak ada harapan lagi untuk aku, nggak ada masa depan lagi untuk aku. Semuanya sudah habis, sudah mati, sudah pecah. Hidup tinggal tunggu waktunya aja, udah pecah. Saya bilang, saya tidak tahu apa yang membuat hati Anda pecah, saya nggak tahu. Tetapi saya cuma memberitahu kepada Anda, satu, akui hati Anda kepada Tuhan. Kenali emosi Anda, akui kepada Tuhan. Yang ketiga, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan akhirnya menyembuhkan Anda dari hati yang pecah itu. Saudara, saya mengambil kesaksian dari psikolog Irwanto. Dia adalah dosen S2 suami saya. Suami saya mengambil jurusan konseling Kristen. Waktu itu suami saya cerita kepada saya, ya. Nah, ceritanya saudara, psikolog Irwanto ini saudara, pada saat dia itu sedang di puncak-puncak keberhasilannya, tiba-tiba itu dia jatuh sakit. Dan pada saat dia jatuh sakit, dia pergi ke dokter. Ternyata dia mengalami malpraktek yang menyebabkan ini dari leher sampai ke bawah itu lumpuh, saudara. Lumpuh. Akhirnya dia dibawa ke Singapura. Terus dokter di Singapura mengatakan begini, kamu ini lumpuh bukan karena penyakitmu. Kamu ini lumpuh karena kamu sudah terkena malpraktek. Terus dokternya yang di Singapura bilang begini, saya bisa bikinin kamu surat, ya, yang menunjukkan dokter itu sudah melakukan malpraktek apa. Dengan surat yang aku berikan kepadamu, kamu bisa bawa ke pengadilan di Indonesia untuk tuntut dokter yang bikin malpraktek itu. Saudara sekalian, saudara bayangin ya, kalau Anda yang menjadi psikolog Irwanto, orang yang sudah tua pun kalau mengalami hal seperti ini pun juga akan menderita. Apalagi kalau Anda itu masih aktif, apalagi Anda itu sedang lagi, karir Anda itu lagi ada di puncak-puncaknya, itu Anda lumpuh total. Psikolog Irwanto ini dia marah sekali dengan dokter itu, ya. Saya lupa, dia dirawat lama sekali di Singapura. Setiap kali dia itu ingat, ya, dokter itu, dia rasanya marah sekali. Dan kalau dia sudah marah sekali itu, tubuhnya itu menggigil kedinginan. Padahal AC yang di ruang kamar dia itu cuma di setel suhu ruangan aja, jadi nggak disetel dingin, enggak, disetel suhu ruangan aja. Tapi dia menggigil kedinginan sampai dia harus pakai 7 selimut. Nah,
Setiap kali psikolog Irwanto ini mengalami hal itu, maka apa yang dilakukan istrinya? Istrinya membacakan Alkitab untuk dia. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, hatinya mulai tenang. Sudah, terus nggak menggigil lagi. Tapi tentu ini kan masalah berat ya, nggak mungkin bisa selesai dalam waktu sehari. Tetapi kemudian nanti kemarahan itu muncul kembali lagi, menggigil lagi, dibacakan Alkitab lagi gitu, dan terus menerus begitu sampai akhirnya dia bisa sampai kepada satu titik di mana dia bisa memaafkan dokter itu, ya. Dan dia waktu di rumah sakit itu dia juga di fisioterapi ya, dilatih untuk dia bisa menggerakkan badannya. Dia mengatakan gini, saya itu kok kalau badan saya itu digerakin sedikit aja itu rasanya sakit luar biasa katanya. Nah, saudara sekalian, sampai akhirnya psikolog Irwanto ini bisa menjadi sembuh, tetapi tidak 100% ya. Jadi ini sudah sembuh, dia bisa duduk, saudara, tetapi dia tidak bisa, dia tangannya bisa bergerak, dia bisa duduk, ya, dia bisa, tetapi kakinya tidak bisa berjalan, ya. Tetapi saudara, psikolog ini akhirnya kembali ke Indonesia dan dengan di atas kursi roda dia pergi kemana-mana untuk mengajar. Nah, saudara sekalian, mengucap syukur ya, yang namanya memaafkan dan mengucap syukur itu punya powerful yang luar biasa ya. Saya mau tulis ini di sini ya kan. Dengan mengucap syukur kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja. Saudara, seandainya psikolog Irwanto ini tidak dibacakan Alkitab sama istrinya, ya, tidak ada orang yang membantu dia gitu untuk ingat kebaikan Tuhan, untuk bisa tetap mengucap syukur, kok dia marah terus, saya percaya mungkin dia nggak akan sembuh sama sekali. Ya. Nah, tetapi kalau kita bisa mengucap syukur di dalam kondisi yang buruk sekalipun, itu akan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan itu bekerja untuk kita, ya, untuk mengubahkan yang buruk menjadi sesuatu yang baik, untuk mengubahkan yang malang menjadi sesuatu yang untung, yang mengubahkan benci menjadi cinta. Saudara, di video yang lalu saya sempat berkata, dulu waktu saya masih usia masih 19-20-an ya, bahwa saya tuh pernah saya tuh pernah berkata demikian, Tuhan, kenapa saya harus lahir di tengah keluarga broken home, ya. Ternyata saudara, pengalaman yang saya alami itu, pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk di masa lalu itu, ketika saya sudah bisa belajar untuk menerimanya, saya bisa untuk belajar untuk memaafkan orang tua saya sudah bisa belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Ternyata pengalaman masa lalu saya itu dipakai Tuhan untuk saya bisa melayani orang-orang yang lahir dari keluarga broken home, ya. Walaupun mungkin yang namanya broken home itu nggak mesti cerai loh, ya. Kalau orang tuh hubungan suami istri yang hubungannya nggak baik, itu walaupun cerai itu ya broken home itu gitu ya. Nah, saudara sekalian, pengalaman saya yang buruk itu
Tuhan pakai untuk saya dapat menjamah kehidupan orang-orang lain dan menyembuhkan kehidupan orang-orang lain yang memiliki pengalaman yang sama dengan diri saya. Ya, kalau saya tidak mengalami pengalaman yang buruk itu, mungkin saya tidak bisa melayani mereka, orang-orang yang lahir dari keluarga broken home. Jadi saudara, bersyukur di tengah kesulitan itu mendewasakan kita. Ya, saudara sekalian, saya mau baca dari Alkitab, dari Mazmur 119 ayat 71 yang mengatakan demikian, bahwa aku tertindas. Saudara, saya mau tanya, siapa orang yang mau tertindas? Saya rasa nggak ada satu orang pun yang mau tertindas, nggak mau. Ya, tetapi yang pemazmur ini pelajari dari hidup dia, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara sekalian, Tuhan itu tidak suka kita itu ditindas orang. Enggak. Tuhan itu tidak suka kita itu tertindas oleh keadaan. Enggak. Namun kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu tertindas. Karena apa? Karena ini saudara sekalian, pada saat kita tertindas, kita itu belajar untuk sabar. Kalau orang gak pernah tertindas, gak pernah belajar untuk memaafkan. Habis gak ada yang harus dimaafkan kok. Ya. Pada saat tertindas kita belajar untuk memaafkan dan belajar untuk sabar. Pada saat kita tertindas, kita belajar untuk tekun. Saudara sekalian, banyak orang pada saat tertindas give up. Ini mental anak kecil. Pada saat tertindas give up, itu mental anak kecil. Tuhan ingin kita punya mental orang dewasa, di mana kita itu tetap tekun mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya. Pada saat tertindas kita belajar mengampuni. Pada saat tertindas kita belajar untuk menyerahkan diri kita itu kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Saudara sekalian, kalau kita kebetulan dilahirkan dengan IQ yang tinggi, kita orangnya cerdas dan banyak pintu-pintu terbuka dengan kita, lalu kita berhasil, kita mungkin akan berkata, oh aku ini berhasil karena kekuatanku. Saudara sekalian, saya punya salah satu teman, ya, dia itu dulu teman saya di SMP. Ini teman saya, ini orangnya tuh suka ke gereja. Waktu itu saya nggak suka ke gereja, malahan dia yang jemput saya pergi ke gereja, saudara. Ternyata kemudian apa yang terjadi, orang tua dia itu hanya cukup-cukup aja, bukan orang kaya. Lalu dia ingin kuliah ke luar negeri, ya. Waktu dia kuliah ke luar negeri, dia harus kerja sambil sekolah, sambil kuliah. Waktu dia bilang, waktu kita sempat bertemu, dia mengatakan demikian, aku tuh sehari paling tidur 3 jam. Karena apa? Pagi kuliah, habis kuliah aku harus kerja, pulang kerja aku harus ngerjain tugas-tugas kuliahku. Aku tuh sehari tuh cuma tidur 3 jam, kata gitu. Nah, pada saat wisuda, kata gitu, aku merasa bangga sekali. Kenapa? Memang teman saya ini orangnya cerdas sekali memang. Ya, dia ngomong, pada saat wisuda aku bangga sekali. Karena apa?
Aku bisa lulus dengan nilai bagus pakai usahaku sendiri, ya, pakai usahaku sendiri. Sedangkan teman-temanku yang lain itu berhasil karena dibiayain orang tua. Waktu itu dia usianya baru 28 tahun, ya, tetapi dia sudah punya karir yang bagus, saudara-saudara. Dia punya rumah besar di Australia. Dia bilang rumah dia kamarnya ada 4, ya. Kemudian di belakangnya ada halaman untuk barbecue. Tetapi ketika saya mulai berbicara tentang Tuhan, ketika saya berbicara tentang pergi ke gereja, dia bilang gini, saya nggak mau ke gereja lagi. Terus saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Aku percaya Tuhan ada, tapi aku nggak mau ke gereja. Terus saya tanya gini, kamu tahu nggak, nanti kalau kamu mati, kamu harus bertanggung jawab kepada siapa? Dia jawab apa? Dia jawab begini, saya tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada diri saya sendiri. Saudara sekalian, kalau kita lagi semua jalan baik, sukses, kita suka berpikir ini karena kepandaian saya, ini karena saya kerja keras, ini karena kekuatan saya. Tetapi saudara, kalau apa yang kita bangun sudah bagus semua, tiba-tiba brak, jatuh, kita baru sadar, ternyata aku tidak bisa mengandalkan apapun. Ternyata keberhasilanku bukan karena kekuatanku. Aku butuh Tuhan untuk aku bisa bangkit. Aku butuh Tuhan untuk aku bisa berhasil. Saudara sekalian, pertolongan yang dari Tuhan itu akan dinyatakan kepada orang yang bisa beribadah dengan benar, yang memberikan korban ucapan syukur dan menjaga hidup benar di hadapan Allah. Nah, ada ayatnya saudara. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 50 ayat 23, ya, yang mengatakan seperti ini. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, tadi sudah saya jelaskan, ya, karena kalau bersyukur dalam masa susah itu korban, karena ada darah yang keluar. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, akunya itu Tuhan, ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya tidak tahu saudara saat ini butuh diselamatkan dalam bidang apa? Apakah Anda butuh diselamatkan itu dalam rohani Anda, ya, dimana Anda mungkin merasa, aduh aku nih udah berdosa gitu ya. Apakah yang perlu diselamatkan Tuhan itu adalah Anda datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni Anda, dan Tuhan siapkan rumah di surga untuk Anda? Atau yang keselamatan yang Anda butuhkan itu adalah soal keuangan atau kesehatan atau hubungan keluarga atau apapun, saya nggak tahu masalah Anda, saya nggak tahu. Tetapi di sini dikatakan, saya ulangi lagi ayatnya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, akunya gede, artinya Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, ya saudara, jangan nggak hidup nggak jujur, nanti Tuhan nggak tolong. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan daripada Allah akan diperlihatkan kepadanya. Saya nggak tahu saudara, Anda perlu diselamatkan apanya? Apakah usaha Anda atau apanya? Nggak tahu. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan,
keselamatan yang Anda butuhkan, apakah itu di bidang usaha, finansial, hubungan, dan lain sebagainya, Tuhan akan bekerja untuk Anda. Di dalam kitab Perjanjian Lama, itu Tuhan pernah, waktu itu bangsa Israel itu ceritanya dikepung musuh. Dan musuhnya ini besar sekali. Lalu Tuhan ngomong seperti ini, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan tinggal diam saja. Saudara, saya masukkan di sini ya. Memang waktu itu bangsa Israel boleh dikatakan tidak banyak berbuat ya gitu. Nah, maksud aku akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja itu bukan maksud saya itu malas, bukan ya. Tapi maksudnya itu Tuhanlah yang akan bekerja, yang akan menyelamatkan diri ke Anda, kebutuhan Anda atau apapun yang Anda butuhkan. Tuhan yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk diri Anda, tapi Tuhan yang bekerja untuk Anda. Anda tinggal ngekor aja sama Tuhan. Ya, yang kerja itu Tuhan. Yang Anda lakukan apa? Pegang tangan Tuhan, ikut Tuhan, ngekor sama Tuhan. Maka keselamatan itu akan datang. Nah, saudara, di dalam Mazmur 50 itu juga disebutkan orang yang bersyukur di tengah kesulitan itu katanya melakukan ibadah yang sejati. Saudara, orang tuh akan kelihatan imannya tuh benar atau enggak itu pada saat dia dalam masalah. Kalau semuanya baik-baik aja, lalu dia rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, saya bilang normal. Ya. Tetapi kalau orang bisa beribadah kepada Tuhan, bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan berkata, itulah ibadah yang sejati. Dan kepada orang yang beribadah sejati, Tuhan mengatakan, masih di dalam Mazmur 50 ayat 3 dikatakan, Allah kita datang. Allah itu datang kepada Anda dan tidak akan berdiam diri. Mau Tuhan datang dalam hidup Anda, menolong Anda, hal-hal yang rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal, itu terjadi karena Dia Allah Maha Kuasa. Kalau Anda mau melakukan ibadah sejati, bukan saja pikiran dan perasaan Anda yang negatif itu berusaha berubah jadi positif, bukan itu saja, tetapi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Saudara sekalian, itulah mengucap syukur menolong kita mengganti emosi yang negatif menjadi emosi yang positif. Nah, saudara sekalian, saya akan secara garis besar saja ya. Selain bersyukur, itu ada terapi-terapi lain. Kebetulan suami saya karena dia kuliah konseling Kristen, dan dulu saya pernah punya cita-cita jadi psikolog. Ya, jadi saya baca juga buku-buku dia ya. Saya akan tunjukkan cara-cara lain untuk kalau Anda tuh merasa sedih, merasa ditinggalkan, merasa apa gitu, bagaimana cara paling tidak mengurangi. Yang pertama adalah bikin buku harian. Tulis perasaan Anda di buku harian. Yang Anda tulis itu jangan hanya kejadiannya. Si A membuli aku begini.
itu kejadian, bukan perasaan, ya. Tetapi yang harus Anda tulis di dalam diary Anda itu bukan hanya kejadian saja, tetapi yang terpenting Anda cerita. Sorry, yang bicara tolong di ini di dalam. Ima bicara di dalam aja. Saudara sekalian, oh ya, saudara sekalian, kalau Anda kalau lagi menulis, saudara, ya, kalau lagi menulis itu, misalnya Anda marah atau kecewa atau dibully orang, jangan hanya cerita aku dibully A, jangan gitu, tapi tulis perasaan Anda. Ketika aku dibully A, aku merasa begini. Tulis sedetail mungkin. Nanti Anda rasakan. Setelah selesai menulis, Anda rasa plong di sini. Ya, itu yang pertama. Cara selain pujian itu bikin diary. Cara yang ketiga, mendengarkan pujian. Ya, mendengarkan pujian atau menyanyi atau menari, ya, dengan pujian itu terserah Anda. Yang keempat itu adalah mewarnai. Saudara sekalian, kalau Anda pergi ke toko buku Gramedia, saudara bisa mengatakan saya mencari buku mewarnai untuk orang dewasa. Anda jangan mencari buku mewarnai untuk anak-anak ya, tetapi buku mewarnai untuk orang dewasa. Waktu itu saya pernah coba, saudara. Saya waktu itu beli buku mewarnai, saudara. Terus terang aja malam itu saya nggak ngantuk-ngantuk ya gitu ya. Memang ada hal yang mengganggu perasaan saya. Lalu saya mewarnai. Ya, saya mewarnai kurang lebih 2 jam. Setelah memang nggak sampai selesai saya mewarnai. Setelah saya mewarnai, itu rasanya hati itu plong, terus ngantuk pengen tidur, langsung tidur lelap saya. Waktu saya baca di Google, saudara, ternyata terapi mewarnai ini sudah dilakukan selama ratusan tahun, ya. Nah, kemudian hal yang lain, kalau Anda merasa masih butuh, Anda bisa bicara dengan orang yang Anda percayai, yang nggak ember.com. Tapi bukan cuma nggak ember.com, saudara, tetapi orangnya bijaksana. Jadi dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk diri Anda. Begitu. Bukan malah menjerumuskan Anda kepada masalah yang lebih berat lagi, ya. Jadi kalau mau cari nasihat tuh hati-hati. Ini orang ember.com enggak? Ini orang bijaksana enggak gitu. Kalau enggak, jangan cerita masalah Anda kepada dia gitu ya. Nah, kalau Anda punya uang ya, dan masalah Anda itu cukup rumit ya, mungkin sudah terjadi bertahun-tahun, cukup rumit, maka saya sarankan untuk Anda pergi ke psikolog. Ya, pergi ke psikolog atau ke psikiater. Ke psikolog atau ke konselor Kristen. Ya. Tetapi kalau misalnya masalah Anda itu sudah mengganggu sampai mengganggu tubuh Anda gitu ya, maka yang harus Anda cari lebih dulu bukan psikolog, bukan konselor. Maka yang harus Anda cari lebih dahulu itu adalah psikiater. Saudara sekalian, banyak orang Indonesia itu yang pandangannya itu negatif terhadap psikiater. Mereka berpikir psikiater itu untuk orang gila. Padahal enggak, saudara. Psikiater itu memang mungkin dia akan memberikan nasihat kepada saudara. Tetapi psikiater itu tujuan utamanya bukan untuk konseling. Kalau Anda cerita masalah dia kepada Anda, maka dia akan memberikan Anda obat. Ya, obat untuk apa? Untuk melempengkan, meluruskan pikiran Anda. Makanya saya berkata, kalau Anda dalam itu masalah Anda itu sampai mengganggu tubuh Anda, maka jangan ke psikolog atau ke konselor Kristen dulu,
tapi ke psikiater dulu, ya. Nah, setelah dari psikiater, kemudian Anda bisa ke psikolog atau ke konselor Kristen. Nah, itu yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya berharap apa yang saya bagikan kepada saudara itu dapat memberkati saudara. Kalau Anda merasa hal ini memberkati Anda, saya minta thumbs-nya, ya. Dan kalau Anda merasa ini bisa memberkati orang lain, Anda bisa share video ini di medsos atau share ke teman Anda yang Anda rasa butuh butuh pembicaraan yang kita bicarakan pada sore hari ini, ya. Saya sudah siapkan untuk lusa, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan pertumbuhan anak kita, ya. Oke. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya saat ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati Anda, Tuhan menolong Anda di dalam segala masalah yang Anda hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, ya. Terima kasih, Tuhan berkati.